Action. Halo guys, kembali lagi sama gue Wisnu Kumoro. Di video kali ini gue mau review buku. Buku-bukunya udah gue siapin di sini. Dan judul kali ini adalah hashtag kembali membaca. Kenapa kembali membaca? Karena dulu dari kecil kita udah dibudayakan membaca sebenarnya. Tapi banyak orang-orang yang akhirnya mulai meninggalkan budaya baca. Kenapa? Menurut gue ada hal yang menarik lainnya selain buku. It's okay, hal-hal menarik lainnya oke lah. Tapi ada hal yang menurut gue aneh banget. Di saat lo menonton video YouTube yang aneh, kemudian nonton gosip di TV, atau video random vlog yang cuma celah-celahan doang, itu lo menggunakan otot mata lo dengan optimal. Sama ketika lo membaca buku. Jadi kenapa lo menyia-nyiakan otot mata lo yang berharga untuk menonton gosip di TV atau orang celah-celahan? Kenapa lo nggak membaca buku yang sebenarnya itu bagus banget buat otak lo, bagus banget buat diri lo, itu bagus banget. Selalu mulai dari hal yang lo minati. Kok kedengaran kayak Illuminati? Mulai dari hal yang lo suka, ya. Mulai dari hal yang lo suka. Gue suka musik, I love music, dan gue suka industri musik. Jadi gue mulai dari buku-buku tentang musik. Kalau lo suka nyangkul, lo suka bercocok tanam, silahkan lo cari buku-buku tentang bentuk cangkul atau tentang tanaman. Atau lo suka tentang peternakan, lo suka hewan, lo nikahin aja. Kemudian kalau lo suka hal-hal yang goib-goib, ya gue nggak tahu lo baca apa, mungkin baca mantra. Oke, apapun yang lo suka silahkan mulai dari situ. Nanti makin lama-lama akan merembet, dan akhirnya lo jadi penggemar buku. Dan gue pengen orang-orang yang nonton video ini bisa kembali membaca. Makanya gue kasih judul video kali ini kembali membaca. Kenapa orang susah baca? Kenapa orang malas baca? Karena biasanya buku yang disodorin ke mereka itu nggak sesuai minat mereka. Nah, di kali ini mudah-mudahan rangkaian video gue yang tentang membaca itu bisa membangkitkan minat kalian kembali. Makanya topik kali ini gue ngambil 3 buku yang semuanya berkaitan sama industri musik dan juga industri hiburan. Buku ini udah pernah gue baca semua. Buku ini jadi rekomendasi gue kepada kalian. Semoga kalian tertarik buat beli bukunya dan baca bukunya. Buku yang pertama itu dari Mark Collier, judulnya Think Like a Rockstar. Jujur aja, kenapa gue beli buku ini dulu? Pertama, buku ini diskon. Gue cuma beli buku diskon soalnya. Dan setelah gue beli, gue baca, ternyata isinya wah. Harusnya itu toko buku nggak mendiskon buku ini. Kenapa? Karena ini buku nanti isinya bagus banget. Think Like a Rockstar ini adalah buku yang menceritakan bagaimana beberapa brand ternama, mulai dari Lady Gaga, Taylor Swift, itu bisa membuat orang-orang yang mendengarkan musik mereka menjadi fans mereka. Jadi bagaimana cara seorang pelaku hiburan atau orang-orang yang bekerja di industri kreatif membuat atau menciptakan fans mereka sendiri. Jadi setiap satu segmen membahas satu contoh, setiap satu segmen yang lain bahas satu contoh. Jadi kalaupun kalian tipe orang yang bacanya lompat-lompat, kalau baca buku ini menurut gue it's fine sih. Jadi kalau lo baca satu segmen, lo kurang suka sama segmennya, next aja ke segmen berikutnya. Dan itu ngebahas hal yang berbeda lagi, tapi berkaitan. Jadi ini buku menurut gue bagus banget. Gue nggak akan spoiler isinya apa, karena nanti akan membuat kalian kehilangan minat untuk baca bukunya. Karena kalau udah gue ceritain kan. Jadi buku ini bagus, ditulis dengan gaya yang ringan dan banyak contohnya. Banyak contoh-contohnya, bahkan juga visualisasinya baik menurut gue. Memang kelihatan agak tebal dibandingin dan lebar dibandingin buku yang lain, tapi cara menyampaikannya menurut gue bagus, visualisasi di dalam enak, dan bahasanya juga banyak bahasa-bahasa yang enteng banget dan banyak jokesnya juga. Jadi buku ini menghibur banget buat gue. Gue jujur agak underestimate awalnya, tapi akhirnya gue tertarik sama buku ini sampai ini udah mulai agak jelek, udah sering banget gue baca soalnya. Harga buku ini juga ya relatif agak mahal sih dibanding buku yang lain, tapi lumayan. Ini $22 harganya. Mudah-mudahan masih ada di toko-toko buku. Kalau kalian suka sosial media, kalian suka marketing, kalian suka industri hiburan dan musik, ini buku wajib. Gimana cara bikin fans, gimana cara mengumpulkan fans melalui sosial media. Ini buku bagus banget. Kemudian buku kedua, nah tadi gue bahas Lady Gaga, ini ada buku yang memang spesifik bahas Lady Gaga. Judulnya Monster Loyalty dari J.K. Hubbard. Buku ini sebenarnya kayak biografi, tapi buku ini menurut gue lebih dari sekedar biografi. Kenapa? Karena si J.K. Hubbard menurut gue cerdas banget. Dia bisa mengemas sebuah biografi, pengalaman-pengalaman hidupnya Lady Gaga, menjadi kayak studi kasus di saat lo lagi nih kuliah. Itu bisa dipecah jadi hal-hal yang analytical banget. Itu menurut gue keren. Jadi misalkan ada satu momen dalam hidupnya Lady Gaga di saat dia mau mulai karir, di situ J.K. Hubbard mengambil 5 poin dasar kenapa Lady Gaga itu bisa sukses sampai sekarang.
Jadi untuk kalian yang fansnya Lady Gaga, gue rasa udah pasti bakal suka buku ini. Gimana kalau kalian bukan fansnya Lady Gaga? Gue bukan fansnya Lady Gaga sejujurnya, tapi gue begitu baca buku ini, gue langsung penasaran banget sama Lady Gaga dan gue jadi respect banget sama dia karena di sini ya gue bilang ini kayak biografi, jadi gue kayak mempelajari sejarah hidupnya Lady Gaga dan akhirnya gue sadar kenapa Lady Gaga melakukan kehidupan absurd seperti itu. Di buku ini dibahas semua dan sebagai tambahan informasi di bagian praise-nya ini ada Seth Godin. Seth Godin udah memuji buku ini adalah buku yang bagus katanya Seth Godin. Dan gue ngefans banget sama Seth Godin. Gue baca semua bukunya Seth Godin, gue nonton keynote speech-nya dan ini bagus banget berarti bukunya. Kalau Seth Godin udah bilang bagus, ini bagus. Ya, buku yang berikutnya adalah buku yang membantu gue saat gue tesis. By the way, FYI, dulu gue ini anak band. Gue pernah ngeband, gue pernah join di salah satu label besar, gue pernah join di salah satu manajemen besar, dan pernah merilis single, tapi sayangnya sebelum klipnya jadi bandnya bubar. Akhirnya gue nggak berhenti di situ, gue sangat mencintai musik dan akhirnya gue memilih melanjutkan perjuangan gue di musik dengan cara membuat literatur. Gue meneruskan kuliah gue S1 skripsi tentang musik, gue ngebahas tentang Roland, keyboard Roland ya. Alat musik, kemudian di S2 gue membahas tesis tentang JKT48. Ya, gue bahas tentang JKT48. Tesis gue tentang JKT48. Gak percaya? Silahkan datang ke Universitas Atmajaya Jakarta, datang ke perpustakaannya, bagian tesis, lo cari tesis tentang JKT48 di situ. Atau lo cari di Atmalib, jadi ada perpustakaan digitalnya Atmajaya, di situ ada. Kalau masih nggak ada juga, datangnya ke rumah gue. Di saat gue proses menulis tesis itu, ini adalah buku yang paling membantu gue saat penulisan tesis. Jadi kalau kalian ada yang menulis skripsi atau tesis tentang musik, silahkan beli buku ini. Judulnya Sounds Like Branding. Sounds Like Branding ini tulisannya Jacob Lucenski. Jacob Lucenski ini sebenarnya adalah DJ, tapi dia akhirnya membuat sebuah perusahaan branding agency internasional yaitu namanya Heartbeats International. Kemudian dia menulis buku ini. Di buku ini isinya si Jacob ini menceritakan bagaimana sebuah musik itu bisa dijual. Tidak hanya sebagai ya lo bikin album, bikin single, nggak cuma kayak gitu. Jadi bagaimana cara menjadikannya jadi jingle, kemudian membuat musik itu bisa menjadi sebuah endorser untuk sebuah brand. Jadi dan ini buku keren banget. Highlight di buku ini adalah, kalau gue boleh kasih sedikit contekan, adalah di saat si Jacob Lucenski membahas tentang yang namanya adalah 4E's, teori 4E's atau 4E. 4E ini adalah pengembangan dari 4P, marketing mix. Buat kalian yang belajar manajemen atau marketing pasti tahu banget. Jadi menurut Jacob Lucenski, 4P yang udah ada selama ini itu kurang optimal untuk merepresentasi industri musik yang dia pahami. Akhirnya dirasa 4E ini lebih, afeksinya lebih dapat dan secara emosional lebih dalam, karena musik itu adalah perpaduan antara produk dan service. Jadi agak bias diantaranya. Jadi dia merasa 4E lebih representatif untuk dalam pengulasan industri musik. Ini buku keren banget dan harganya juga gue rasa paling terjangkau di antara 3 buku yang tadi. Ini harganya cuma 15 pound dan gue rasa banyak toko buku yang udah bikin ini jadi di diskon kali ya. Karena buku ini juga udah agak lama, tahun 2010. Sekarang udah 2016. Jadi, tapi meskipun ini buku 2010, ilmunya nggak lama, ilmunya nggak tua menurut gue. Ini masih update banget sampai sekarang, masih layak untuk diperhitungkan dan menjadi koleksi lo. Jadi kalau kalian ada yang suka dengan industri musik, suka dengan musik, dan suka baca, ini rekomendasi yang paling pas. Tadi adalah 3 buku yang gue share kalian. Pertama adalah tadi Think Like a Rockstar, kemudian ada Monster Loyalty, dan yang ketiga ada Sounds Like Branding. Buku manapun yang kalian suka, silahkan beli, silahkan cari di toko buku, atau silahkan beli e-booknya. Karena e-book sama buku fisik menurut gua udah hampir gak ada bedanya. Jadi silahkan cari, silahkan baca, karena sesuai judul video ini, mari kembali membaca gitu. Jadi please, ayo kita kembali membaca, budayakan membaca. Dan gua akan bahas buku-buku lain di video berikutnya, karena kalau membahas buku gue semangat. Jadi gue pasti bikin video tentang bahas buku lagi. Jadi gue masih ada banyak buku tentang musik pun, masih banyak gue bahas bukunya. Jadi
Kalau kalian suka video ini, silahkan subscribe dan like. Kalau kalian punya pertanyaan seputar buku yang tadi atau buku yang lain, silahkan komen. Dan kalau kalian suka banget sama video ini, boleh silahkan di-share, gue gak akan nolak. Ya, sekian dari gue, terima kasih. Dadah.